Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kelanjutan dari demokrasi parlementer. Pada video kali ini kita membahas tentang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menganalisis kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Ya, kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu yang pertama sistem pemerintahan. Sistem yang digunakan adalah demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlementer. Kemudian yang kedua, kedudukan presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dibangun dengan sistem koalisi partai-partai peserta pemilu sehingga tidak kuat dan mudah dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari parlemen apabila gagal menjalankan programnya. Tercatat sudah terjadi 7 kali pergantian kabinet selama 9 tahun masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer di Indonesia. Sekarang sistem kepartean. Pada masa demokrasi liberal menganut sistem multipartai yaitu Masumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Pemilu yang pertama dilaksanakan tahun 55 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Dilaksanakan 2 tahap, yang pertama yaitu tanggal 29 September 55 untuk memilih anggota parlemen, yang kedua tanggal 15 Desember 50 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yaitu Dewan untuk membentuk Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 50 yang dipakai. 4 partai pemenang pemilu pada waktu itu yaitu PNI, Masumi, NU, dan PKI. Maaf ini kurang I. Lanjut ya. Kemudian terjadi Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika membawa keuntungan bagi Indonesia karena mendapat dukungan dalam memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Ya, kemudian ada deklarasi Juanda. Sebelum dikeluarkannya deklarasi Juanda, masih menggunakan peraturan kolonial Belanda ya biasanya ada namanya ordonansi gitu ya, terkait dengan batas wilayah. Penetapan deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut ketiga PBB tahun 82. Ya, sekarang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak stabil. Kenapa? Karena program kabinet tidak jalan, karena ganti-ganti kabinet. Negara mengalami defisit anggaran sebesar 1,5 miliar. Kalau dulu besar banget, kalau sekarang cuma jadi rumah di Jogja hanya jadi rumah 100 meter persegi ini. Tingkat perekonomian penduduk masih rendah, kas negara kosong, dan sampai-sampai pemerintah tidak bisa menggaji pegawai. Ya, sekarang untuk mengatasi krisis pemerintah diambil beberapa kebijakan. Yang pertama, sistem ekonomi Alibaba. Ali adalah julukan bagi perusahaan pribumi, sedangkan Baba adalah julukan bagi perusahaan non-pribumi, yaitu Cina, Eropa, dan Arab. Perusahaan non-pribumi pada waktu itu wajib bekerja sama menggandeng perusahaan pribumi agar bisa sama-sama maju, misalnya memberikan pelatihan-pelatihan atau menjadi anak perusahaan. Nah, seperti itu atau menjadi perusahaan suppliernya. Nah, seperti itu. Terus menyelenggarakan sistem ekonomi gerakan banteng. Pada hakikatnya adalah suatu kebijakan untuk melindungi usaha pribumi yang dimulai pada bulan April 1950 dengan memberikan bantuan kredit sekitar 700 perusahaan. Kebijakan ini gagal, Mbak, karena karena beban keuangan negara semakin berat.
Ya, kemudian menasionalisasi The Javanese Bank. Ini dilakukan dengan cara mencabut hak milik Belanda atas The Javanese Bank dan kemudian ditetapkan menjadi milik Indonesia. Kemudian melakukan pemotongan nilai mata uang atau sanering. Pada tanggal 20 Maret 50, Menteri Keuangan Safruddin mengambil tindakan memotong uang dan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai 250 ke atas. Kebijakan ini sering disebut gunting Safruddin. Ya, kemudian lanjutnya melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda melalui Forum Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan beberapa usulan masalah FINEK pada tanggal 7 Januari 59. Akan tetapi usulan ini ditolak oleh Belanda. Maka pada tanggal 13 Februari 59, Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK dan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Dampaknya apa? Banyak perusahaan Belanda akhirnya dijual oleh pemiliknya, sedangkan pengusaha pribumi ternyata belum mampu mengelola perusahaan dengan baik. Yang terakhir adalah melaksanakan repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Pada Kabinet Ali disusun repelita pada tahun 56 sampai 61. Ini rencana pembangunan 5 tahun dan nantinya akan berkelanjutan dan berkelanjutan. Ini nantinya dilaksanakan dan berhasil pada masa Presiden Soeharto, Mbak. Ya. Tidak berhasil ini rencana repelita ini. Kenapa? Karena adanya depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Eropa Barat, perjuangan pembebasan Irian Barat, dan ketegangan antara pusat dan daerah. Kehidupan sosial pada masa demokrasi parlementer, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh gejolak politik yang tidak stabil serta permasalahan ekonomi yang terjadi. Gejolak politik menimbulkan berbagai gangguan keamanan di berbagai tempat karena merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat. Kemudian terjadi peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Di bidang pendidikan di Indonesia sejak tahun 50 dialihkan dari pemerintah Belanda kepada RIS. Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik pada waktu itu dianggapnya. Maka kemudian disusun konsep pendidikan di mana perbandingan umum banding teknik adalah 3:1. Artinya di setiap wilayah, setiap ada 3 sekolah umum, misalnya SMA, maka akan didirikan 1 sekolah kejuruan atau 1 sekolah teknik, misalnya 1 STM. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu materi kali ini. Nanti lanjut pada video selanjutnya, yaitu ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi liberal. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.